Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Devi Yolanda. Di sini saya akan melakukan penata laksanaan presentasi bokong karena bayi Ibu kepala berada di atas dan bokong berada di bawah itu abnormal. Kemudian di setiap tindakan akan mengandung resiko. Jadi kami meminta keluarga untuk mengisi surat persetujuan yang telah disediakan oleh bidan. Cuci tangan hingga siku dengan sabun di bawah air mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan handuk kering dan bersih. Setelah itu pakai sarung tangan steril atau ditete. Kemudian mengosongkan kandung kemih serta membersihkan daerah perineum dengan antiseptik. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam untuk menilai pembukaan serviks dan turunnya bokong serta adakah hal-hal lain. Kemudian ibu tidur dalam posisi litotomi, lakukan episiotomi saat bokong membuka vulva. Kemudian beri injeksi oksitosin 2-5 IU/IM. Melahirkan bayi secara spontan bridge. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkram secara bridge, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar sumbu panjang paha, sedangkan jari-jari lain memegang panggul. Kemudian setiap his ibu disuruh mengeran. Waktu tali pusat lahir dan tampak sangat tegang, tali pusat dikendorkan lebih dahulu. Kemudian lakukan hiperlordosis. Dengan gerakan hiperlordosis ini berturut-turut, lahir pusar, perut, bahu, dan lengan, dagu, mulut, dan akhirnya seluruh kepala. Kemudian janin yang baru lahir diletakkan di perut ibu. Melahirkan bahu dan lengan belakang lebih dahulu. Kedua kaki janin dipegang dengan tangan kanan penolong. Kemudian bersamaan dengan itu, tangan kiri penolong dimasukkan ke dalam jalan lahir. Dua jari tangan tersebut ditempatkan sejajar dengan humerus dan lengan bawah janin dikeluarkan dengan bimbingan jari-jari tersebut. Untuk melahirkan lengan depan, pegangan pada pergelangan kaki janin diganti dengan tangan kanan penolong dan ditarik cunam ke bawah sehingga punggung janin mendekati punggung ibu. Dengan cara yang sama, lengan depan dilahirkan. Bila lengan depan sukar dilahirkan, maka harus diputar menjadi lengan belakang. Bokong janin dipegang secara femuropelviks, kemudian janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis dan lengan depan dilahirkan dengan mengait lengan bawahnya. Setelah bahu depan dan lengan depan lahir, maka badan janin yang masih dipegang secara femuropelviks ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Badan janin dipegang secara femuropelviks dan sambil dilakukan fraksi curam ke bawah, badan janin diputar setengah lingkaran sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kemudian sambil dilakukan traksi, badan janin diputar kembali ke arah berlawanan setengah lingkaran. Demikian seterusnya. Bila lengan janin tidak dapat lahir dengan sendirinya, maka lengan janin ini dapat dilahirkan dengan mengait lengan bawah dengan jari penolong. Tangan penolong yang sesuai dengan muka janin dimasukkan ke dalam jalan lahir. Jari tengah dimasukkan ke dalam mulut dan jari telunjuk dan jari keempat mencengkam fosa canina. Badan anak diletakkan di atas lengan bawah penolong seolah-olah janin menunggang kuda. Jari telunjuk dan jari ketiga penolong yang lain mencengkram leher janin dari arah punggung. Jari tengah mendorong oksipital sehingga kepala menjadi fleksi. Kedua tangan penolong menarik kepala curam ke bawah sambil seorang asisten melakukan ekspresi Chris Taylor. Kemudian keringkan bayi. Kemudian lakukan pemotongan tali pusat bayi. Setelah itu, lahirkan plasenta secara spontan atau manual apabila ada indikasi. Jahit luka episiotomi atau robekan perineum.
Kemudian pemberian obat-obatan sesuai keperluan seperti parasetamol dan antibiotik.